أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 168. Tafsirnya. Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta atau sawaib yang dihalalkan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi. Halal menjadi, hal, lagi baik, sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau jalan-jalan setan dan rayuannya. Sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu. Artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Ayat 169. Tafsirnya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat dosa, yakni dosa, dan yang keji, yakni yang buruk menurut syariat, dan agar kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, misalnya mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah dan selainnya. Ayat 170. Tafsirnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka kepada orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, berupa tauhid dan menghalalkan yang baik-baik, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai, atau dapati, dari nenek moyang kami, berupa pemujaan berhala, diharamkannya bahair atau unta yang dipotong telinganya dan sawaib atau unta yang tidak boleh dimanfaatkan, dibiarkan lepas bebas hingga mati dengan sendirinya, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan keagamaan, dan tidak pula beroleh petunjuk untuk mencapai kebenaran, huruf Hamzah yang berarti apakah, di atas untuk pengingkaran. Ayat 171. Tafsirnya. Dan perumpamaan, menjadi sifat orang-orang kafir, serta orang yang mengajak mereka kepada petunjuk, adalah seperti orang yang memanggil binatang, berteriak memanggil, yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan dan seruan saja, artinya suara yang tidak diketahui dan dimengerti maknanya. Maksudnya dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya, mereka itu adalah seperti hewan yang mendengar suara penggembalanya tetapi tidak paham akan maksudnya. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat. Ayat 172. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik, maksudnya yang halal, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan itu, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Ayat 173. Tafsirnya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, maksudnya memakannya karena konteks pembicaraan mengenai hal itu, maka demikian pula halnya yang sesudahnya. Bangkai ialah hewan yang tidak disembelih menurut syariat, termasuk dalam hal ini hewan-hewan hidup yang disebutkan dalam hadits, kecuali ikan dan belalang. Darah, maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapati pada binatang-binatang ternak, daging babi, disebutkan daging, karena merupakan maksud utama, sedangkan yang lain mengikutinya, dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah, artinya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain asma Allah. Lafat uhilla, dari ilal, ialah mengeraskan suara yang biasa mereka lakukan ketika menyembelih kurban buat Tuhan-Tuhan mereka, tetapi barang siapa berada dalam keadaan terpaksa, artinya keadaan memaksanya untuk memakan salah satu yang diharamkan ini, lalu ia memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya, tidak keluar dari golongan kaum muslimin, dan ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas, yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan, maka tidaklah berdosa memakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap wali-walinya lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang taat, sehingga mereka diberinya kemudahan dalam hal itu. Menurut Imam Syafi'i, mereka yang tidak dibolehkan memakan sedikit pun dari kemurahan yang telah Allah perkenankan itu ialah setiap orang yang melakukan maksiat dalam perjalanannya, seperti budak yang melarikan diri dari tuannya dan orang yang memungut cukai tidak legal selama mereka belum bertobat. Ayat 174. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa Alkitab, yakni yang memuat ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dituju oleh ayat ini ialah orang-orang Yahudi, dan menjualnya dengan harga sedikit atau murah berupa harta dunia yang mereka dapatkan sebagai penggantinya dari kalangan rakyat bawahan, sehingga mereka tidak mengungkapkannya sebab takut kehilangan hal tersebut, mereka itu tidak menelan ke dalam perutnya, kecuali api neraka, karena kesanalah tempat kembali mereka. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, disebabkan murka kepada mereka dan tidak pula akan menyucikan mereka dari kotoran dosa-dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih atau menyakitkan, yaitu api neraka. Ayat 175. Tafsirnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang mereka ambil sebagai penggantinya di atas dunia, dan siksa dengan keampunan, yang disediakan bagi mereka di akhirat, yakni seandainya mereka tidak menyembunyikannya, maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka, artinya alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka dan ini mengundang keheranan kaum muslimin terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang menjerumuskan ke dalam neraka tanpa mempedulikannya. Kalau tidak demikian, kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki itu? Ayat 176. Tafsirnya. Demikian itu, yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti menelan api dan seterusnya, disebabkan oleh karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya berkaitan dengan menurunkan, maka mereka berselisih padanya, mereka beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian dengan jalan menyembunyikannya.
Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik, yaitu tentang Al-Quran, sebagian mengatakannya sebagai syair, yang lain sihir dan sebagiannya lagi sebagai tenung, berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Ayat 177. Tafsirnya, kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam sholat ke arah timur dan barat, ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian, tetapi orang yang berbakti itu, ada yang membaca Al-Bar dengan huruf bak baris di atas, artinya orang yang berbakti ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab, maksudnya kitab-kitab suci dan nabi-nabi serta memberikan harta atas, artinya harta yang dicintainya kepada kaum kerabat atau famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, orang-orang yang meminta-minta atau pengemis, dan pada memerdekakan budak, yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan, begitu juga para tawanan. Serta mendirikan sholat dan membayar zakat yang wajib, dan sebelum mencapai nisabnya secara tatawu atau sukarela, orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji, baik kepada Allah atau kepada manusia, orang-orang yang sabar, baris di atas sebagai pujian, dalam kesempitan yakni kemiskinan yang sangat atau dalam penderitaan, misalnya karena sakit, dan sewaktu perang yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah, mereka itulah yakni yang disebut di atas, orang-orang yang benar dalam keimanan dan mengakui kebaktian, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sadaqallahul azim.